Halo Halo Sigmania, Sigmania. kembali lagi bersama aku Lucky. Dan aku Rere. Dan kali ini kita akan bedah film yang judulnya Judulnya Polite Polite Society. Society. Dan kebetulan kita ini dapat kesempatan untuk nonton film ini di Europe on Screen Ya, ya. betul Jadi banget. festival film Eropa yang diselenggarain di banyak kedutaan dan juga banyak tempat di Jakarta dan juga Salah kota-kota satunya lainnya ya. kita nontonnya itu di Goethe House. Ada Iya. juga yang di kedutaan Austria Austria gitu dan ya. lain-lain negara-negara Eropa lain. Nah, jadi film ini berceritakan mengenai Ria Khan ya, salah satu remaja keturunan Pakistan yang tinggal di Iya. Inggris, dan dia ini berambisi menjadi stunt woman. Terus juga film ini tuh ngangkat tema feminisme, di mana menceritakan dua saudara yaitu Ria Khan dan juga Lena Khan yang mengalami perseteruan di dalam film ini, tetapi film ini dibalut dengan genre action dan komedi. Gimana sih bisa menarik Iya, kayak gitu ya? kayak jadinya kita nonton film ini hanya ngeliatin sisterhood nih berdua nih kayak kakak beradik yang deket sebenarnya ya, maksudnya Iya, itu kayak menarik banget sih. tapi ada actionnya, tapi juga lucu gitu. Ada komedi-komedi yang membalutnya dan Kayak kita nonton kehidupan sehari-hari aja ya bagi yang punya kakak dan adik gitu, gimana sih bertengkar di rumah. Tapi konflik yang ada di dalam film ini tuh menarik banget karena jarang banget diangkat gitu. iya, mungkin maksudnya stake-nya tinggi lah ya, lumayan ya, maksudnya untuk sekedar film keluarga gitu. Jadi teman-teman bisa nih kalau misalnya nanti udah ada di streaming service, bisa banget nih ditonton. Nah, kalau kamu sendiri Re, kamu sukanya apa nih di film ini? Kalau dari aku sendiri, aku tuh suka banget sama tokoh utamanya yaitu Ria. Ria Khan. Dia tuh tipe orang yang ambisi banget gitu. Jarang banget kan ada orang, apalagi perempuan, yang mau jadi stunt woman. Nah, di situ tuh menggambarkan gimana ambisinya dia tuh sampai dia bikin kanal YouTube, terus juga dia sampai sering nge-email idolanya dia tuh yang stunt woman terkenal di dunia gitu. Terus sampai akhirnya di ending dia mendapatkan balasan gitu. Itu keren banget karena dia bisa berambisi terus juga menggambarkan ide-idenya yang out of the box banget ya nggak sih? Betul. Dan di film ini juga penyajiannya juga out of the box nih. Jadinya banyak sekali sebenarnya, walaupun tadi filmnya terkesan realistis ya, terkesan dekat gitu, tapi banyak ide-ide liar yang digambarkan oleh sutradaranya yang kayak bisa berantem nembus pintu dan lain-lain. Iya, Itu kan maksudnya dilebih-lebihkan, tapi itu efek dramatisasi itu justru menambah kelucuan dalam filmnya ya. Dan juga actionnya juga menjadi lebih tinggi lah taruhannya gitu. Nah, itu dia menggambarkan feminismenya itu bukan dari kata-kata, tapi menunjukkan kalau, oh, perempuan ini ternyata juga bisa loh untuk bela diri gitu ya. Itu salah satu yang paling menarik banget di film Polite Society ini. Terus juga di dalam film ini kan nggak hanya action ya yang dimunculkan, tapi juga budaya di Pakistan itu, Iya, keluarga budaya. Pakistan gimana sih gitu. Iya, jadinya lucunya di sini adalah jadi kita bisa melihat perpaduan action dengan juga kultural gitu. Jadi nanti akan ada adegan wedding ya, Iya, di betul. mana akan ada pertarungan di tengah-tengah. Aduh, itu lucu banget Iya, sih. makanya lucu dan juga keren sih menurutku karena itu adegan berantemnya itu di tengah-tengah sebuah perayaan yang sangat kultural banget, menggunakan pakaian yang beneran gorgeous banget, Pakaian tapi kayak kain sari gitu kayak kain ya sari, kayaknya. tapi itu bedes banget. Mereka saling berantem gitu ya untuk gitu. Jadi ya film ini punya segalanya yang bisa diambil dari sebuah action komedi yang bagus gitu. Kalau dari aku sendiri juga suka point of view-nya gitu ya. Kenapa film ini tuh bisa feminisme? Karena ada tokoh cowok yang bakal dijodohin sama kakaknya Ria. Siapa ya namanya? Aduh, aku lupa lagi. Lupa juga. Tapi Iya. maksudnya istilah perjodohan ini kan Iya. dekat ya dengan Asia gitu Iya, ya. betul banget. Dan juga jadinya karakternya ini mayoritas juga perempuan. Jadinya juga perempuan menggerakkan film ini dan juga jadinya mendapat dinamika yang sangat menarik dalam film ini gitu. Dan sebenarnya penggambaran yang tadi, ide-ide liar yang muncul di film ini juga sebenarnya perefleksian dari sutradaranya ya, Nida Manzur, yang menggambarkan kayaknya dirinya ini sih si Ria gitu. Soalnya Ria ini kan digambarkan sebagai anak yang liar
liar yang punya imajinasi tinggi. Tetapi di sini kita dikasih lihat bahwa imajinasinya Nida sebagai sutradara itu liar juga karena bisa Imajinasinya out of the box out of the banget box ya. banget. Saya belum pernah nonton action komedi dengan pendekatan seperti ini. Dan ya, ini jadinya beda deh pokoknya ya. Sangat-sangat entertaining banget. Dan kemarin itu crowdnya sangat heboh banget. Saya belum pernah nonton dengan kayak terkesannya kayak wah, sangat wow. Sangat orang-orang Kayak sangat wow ketawa. banget, iya. Orang-orang ketawa, Nah, orang-orang komedi yang dimunculinnya itu juga biasanya kan kalau film Indonesia gitu ya, kebanyakan dari kata-kata kan gitu. Kayak nyari punchline-nya tuh gimana sih. Tapi kalau komedi di sini tuh dari actionnya, justru ditampilin dari actionnya dibandingkan dari dialognya. Betul. Bahkan ada penyelipan komedi yang hanya kayak adegan close up muka karakter-karakternya. Di sini kan kita masih bingung ini karakternya itu sebenarnya jahat atau tidak gitu. Kita sepanjang film kan dikasih tunjuk proses si Ria mengcover calon kakak iparnya ya di sini. Berarti bener gak sih nih orang, soalnya dia punya perasaan yang gak enak gitu. Ini curiga, nih calon kakak iparnya ini beneran tulus atau enggak sama kakaknya, atau punya tujuan dan maksud lain mencurigakan gitu gitu. ya. Dan Jadi ternyata bener aja. Iya gitu. Plot twist gitu Ada ya. dah. Wow. Dan iya seperti yang tadi saya bilang ya, dia bisa mainin kamera hanya dengan kayak close up, nampilin ekspresi yang kayak kinda mencurigakan tapi kinda innocent gitu, karena polos-polos gitu, tapi itu lucu dari gitu. sinematografinya tuh keren banget sih. Pas bagian close up itu bisa dapat dua ekspresi dari dua karakter sekaligus gitu. Dapat gitu feel-nya ya. Dapat feel-nya juga. Menurut aku dari sinematografinya aja udah sebagus itu, dan kebanyakan juga dia emang di bagian close up ya. Dan juga giran kalau nggak close up, kita disuguhkan dengan gambar-gambar liar, bisa berantem, bisa pokoknya kameranya juga seru deh pokoknya. Dan pokoknya menjadikan film ini itu sangat entertaining banget untuk ditonton. Mungkin gitu ya. Iya betul banget. Jadi teman-teman boleh banget nih ya, mungkin dipantengin tuh Instagramnya Europe on Screen. Iya, Europe on Screen. Siapa tahu bakal diadain lagi tahun depan ataupun di kota-kota di Indonesia. Jangan lupa untuk cari film ini, Polite Society ya. Atau enggak film-film Eropa lainnya, soalnya Europe on Screen itu menyajikan film-film Eropa. Iya betul banget. Iya pokoknya disebar deh, pokoknya banyak, dan kalian bisa nemuin kayak hidden gem kayak gini yang nggak tayang di bioskop gitu. Nah kebetulan Polite Society ini dia film dari UK, United Kingdom. dan latarnya pun juga dia di London ya. Ada scene di mana itu menunjukkan latarnya itu ada Big Band. Iya, ada Big Band. Ada Big Band gitu. Jadinya untuk itu giran-giran establish yang sangat lebar, wide shotnya kita dikasih tunjuk latar tempatnya gitu, giran ekspresinya kita butuh di close up gitu. Jadi emang udah sesuai banget. Sesuai sekali sih, kayak keren sih. Dan iya musik-musiknya juga ya kultural sekali. Maksudnya kayak asik lah pokoknya, bukan kultural aja tapi juga kayak kekinian. Soalnya banyak kayak penggambaran lagu-lagu yang dekat dengan orang-orang zaman sekarang, yang kayak lebih ingin hype, yang pengen rap juga gitu. Nah, emang yang menariknya tuh di sini tuh backsoundnya ya, soundtracknya tuh enggak yang nadanya sedih gitu, justru yang nadanya tuh nada gembira gitu ya. Dan menarik banget, bersemangat banget. Pokoknya nonton film ini kayak jadi bertenaga dah pokoknya dah, penuh dengan aksi, penuh dengan tawa. Seru deh pokoknya teman-teman. Sedihnya juga dapet, oh iya, ketawanya dapet gitu, sama bingungnya dapet, karena ini tuh banyak teka-teki ya. Iya. Kita dikasih teka-teki dari awal. Kita ikutin si Ria ini sebenarnya meng-uncover calon suami dari kakaknya ini bener atau enggak, tulus atau enggak, atau ada konspirasi besar di baliknya. Dan ternyata bener aja tuh ada konspirasi besar di dalam keluarga itu ya. Ternyata ada karakter lain yang dimunculin dari calon ibu mertua kakaknya itu gitu kan. Ya, ada deh. Gitu. Dan aktingnya juga bagus ya, ibu mertuanya kayak senyumannya itu sinis gitu, dan ada adegan yang pembalasan dendam itu yang orang-orang kan banyak yang kesannya torturing gitu. Iya, biasanya yang kayak disiksa, dicabut kukunya atau apa. Ini atau waxing pembalasan ya. dendam itu dari kata-kata kan ya. Ini sambil waxing. Iya, ini sambil waxing gitu. Jadi lucu. Pokoknya dapet deh pokoknya semuanya ya. Ngebayangin sambil di waxing tuh sambil diinterogasi itu itu lucu banget sih. Iya. Nah, jadi sekian dulu bedah film dari film Polite Society. Jangan lupa ya teman-teman Sikmania untuk nonton nih bedah film kita yang lain. Itu ada bedah film The Killer, ada bedah film Civil War, dan juga ada bedah film Exile. Kalian bisa nonton di YouTube, dan jangan lupa buat follow Instagram Sigma TV UNJ. Dan juga subscribe YouTube-nya Sigma TV UNJ, karena di sana juga
Sigma ngupload film-film nih. Iya, betul banget. Dan kemarin itu udah ada Lucid Dream, Konservatif, dan juga yang paling baru ada film kejutan. Ya pokoknya teman-teman harus nonton karena film-filmnya unik dan juga Iya. keren-keren. Dan juga tontonin web series Sigma TV di TikTok yang berjudul iya. Pevi Hasrat dan Angan. Udah ada 5 episode. Dan web series Sigma yang akan datang selanjutnya di YouTube Sigma TV UNJ. Mungkin kayak gitu aja ya dari kami hari Oke, ini. Sampai jumpa, sampai saya jumpa. Lucky dan juga Rere. Pamit undur diri. Dah.